Di sore hari yang cerah, Nain mengantar barang dengan senang. Dia mengantar barang ke sini setiap hari. Melihatnya sangat bahagia, satpam memberinya mainan anak laki-laki. Nain langsung bermain. Matanya bertemu dengan pemakai pakaian formal. Tiba-tiba dia merasa takut. Tidak tahu harus berbuat apa. Manajer umum grup marah. Bertanya dengan keras mainan siapa itu. Dia juga memberitahu efek bermain-main di aula besar. Tidak ada yang berani angkat bicara. Sampai itu melibatkan satpam. Nain mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Manajer umum bertanya padanya dan memaksanya menyebutkan nama atasan dan nomor telepon perusahaannya. Nain segera meminta maaf. Tapi tetap saja tidak diampuni. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihatnya ragu dan tak berani berbicara. Ketua melangkah maju untuk mengembalikan mainannya. Tapi sebelum melepaskannya, dia memperingatkannya dengan tegas. Air mata hanya bisa membawa kerugian sementara. Tidak mungkin bisa digunakan untuk menghapus kesalahan. Kamu harus mengingat itu. Pasti tidak akan ada waktu berikutnya. Nain tidak akan percaya bahwa dia adalah cucu pria tua dingin itu yang hilang selama 20 tahun. Penyesalan di hatinya semakin mendesak. Dia tidak berniat memaafkannya dengan mudah. Beberapa hari sebelumnya, ketua dari grup VNT mempublikasikan pencarian tentang cucunya yang hilang. Sangat banyak orang yang datang untuk mengaku. Tapi semuanya hanya orang yang memiliki kelebihan menjatuhkan kalimat. Cucu yang sebenarnya belum muncul. Suatu hari Nyonya Ton membaca berita itu. Dia mendeteksi bahwa itu adalah keponakannya. Dia bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Dia berniat untuk membiarkan putrinya menjadi Nain. Gadis itu lebih tenang dari ibunya. Memberitahu harus punya bukti nyata. Hindari hal terakhir berubah menjadi lelucon. Biarkan semua orang bergabung dalam bisikan. Ibu dan anak selesai berdiskusi. Nyonya Ton membawa rambut Nain dan foto ke perusahaan VNT. Sekretaris menyambutnya. Sekretaris bertanya beberapa hal. Saat melihat fotonya, dia menjadi lebih bersemangat. Nyonya Ton bukan bundaran. Dia segera mengeluarkan rambut Nain. Dia juga memberitahunya beberapa hal. Bahkan membuat sekretaris mengangguk. Vian Hao mendengar berita itu dan merasa ringan hati. Dia memegang lembar hasil tes. Keesokan harinya, sekretaris pergi ke restoran Nyonya Ton. Dan mengatakan bahwa Ngoknu adalah nyonya dari keluarga Vian. Dia ingin membawa mereka untuk menemui ketua. Nyonya Ton sangat bersemangat mendengarnya. Ngoknyo masih sangat tenang. Sampai dia bertemu Vian Hao. Dia langsung memamerkan kemampuan aktingnya. Matanya dipenuhi air mata. Mereka berbicara selama beberapa menit. Vian Hao berterima kasih. Lalu mengajak seluruh keluarga itu untuk tinggal di villa keluarga Vian. Nyonya Ton hampir tidak bisa menahan sukacita di hatinya. Dia merasa rencana mereka sangat cerdas. Malam itu mereka makan bersama. Ketiga marsekal juga diundang. Mereka mengabdikan dirinya untuk pelatihan. Wajah Ngoknu menjadi merah saat melihat mereka. Katanya mereka datang untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Dengan ketiga marsekal itu, Vian Hao akan mempublikasikan cucunya. Ngoknyo segera mengangguk. Saudara melihatnya dan menyarankan seluruh keluarga muncul di saat bersamaan. Vian Hao tersenyum setuju. Tapi ketiga marsekal tidak terlihat bahagia. Sambil makan, Nyonya Tun dan putranya telah membuka mata mereka. Ibu dan anak menunjukkan perkelahian makan. Hidangan rasa ini sulit dijangkau. Apakah kamu mau makan? Tidak makan. Hah. Saat ini wajah Vian Hao mulai gelap. Tapi Nyonya Ton dan putranya masih tidak mengerti situasinya. Saat kembali ke rumah, mereka menyatakan bahwa barang lama harus dibuang. Pergi ke villa dan beli yang baru. Ngoknu mengingatkan mereka, jika ingin menangkap bertengger besar, maka jangan terlalu khawatir dengan bertengger kecil. Ayah tidak setuju dengan cara mereka. Dia memperingatkan mereka semua. Nyonya Ton memarahinya untuk berdebat. Di hari pindah rumah, Ngoknu dengan patuh mengikuti paman. Datang ke apartemen yang luas. Tapi tampaknya dia tak bahagia ataupun sedikit terkejut. Dia menanyakan tentang kondisi kesehatan kakek. Nyonya Ton datang ke grup VNT dengan pakaian flamboyan. Dua pemimpin bersaing untuk membantunya. Takut kehilangan kesempatan untuk disayangi keluarga Vian. Nyonya Ton dengan bangga masuk ke ruang pertemuan. Merekomendasikan pada semua orang. Melihat mereka ragu untuk memutuskan. Dia mengatakan semua barang dibeli oleh ketua. Dua pemimpin tercengang. Vian Hao marah mendengar kabar itu. Saya bahkan tidak membelikannya. Sepertinya beli satu berikan satu. Omong kosong. Apa merek produknya? Pemimpin itu memberitahu. Vian Hoa memarahi mereka. Lalu bertanya apakah orang lain di perusahaan membelikannya. Tidak.
Lalu dia mendapat kabar bahwa Nyonya Ton seperti udang segar. Jumlah keuntungan bisnis sangat positif. Vian Hoa berkata tidak ada simpati apapun. Dia tak akan membiarkan mereka masuk perusahaan setengah langkah lebih jauh. Fu Giang dengan berani menentangnya. Katanya jika seperti itu pada Nyonya Ton, Ngok Nu juga akan terpengaruh. Mendengar itu Vian Hoa langsung berubah pikiran. Dia memberitahu semua orang agar tidak membeli barang untuk Nyonya Ton lagi. Di saat yang sama Na Yin tinggal di gudang sempit. Memilih baju bersama sahabatnya. Bersiap untuk bertemu teman online. Dia tidak tahu sepupunya telah menjadi seorang putri. Dan identitasnya akan diumumkan malam ini. Di dalam pesta makan malam yang riuh. Ketiga Marsekal melihat keluarga itu. Mereka tak tahu harus menangis atau tertawa. Tidak mengerti mengapa keluarga itu berpakaian seperti itu. Fu Giang sangat bosan hingga pergi keluar. Dia menemukan Na Yin. Memikirkan kesalahpahaman di antara keduanya dalam perjumpaan sebelumnya. Dia tak berani menemuinya. Na Yin mengangkat kepalanya dan melihat sepupunya dikelilingi oleh bangsawan. Putra berbalik dan melihatnya. Dia segera memberitahu ibunya. Mereka memikirkan cara untuk menyingkirkan Na Yin. Putra ingin menarik Na Yin keluar. Dia tidak menjelaskan alasannya. Na Yin menolak untuk pergi. Nyonya Ton sengaja membuang alkohol padanya. Hei, keluar dari sini. Cepatlah. Jangan membuatku kembali menghadapimu. Na Yin tidak ingin menyerah. Tapi di bawah tatapan semua orang. Pada akhirnya dia menangis dan pergi. Sahabatnya mengikutinya untuk melihatnya. Min Queen datang untuk menghiburnya. Saya belum melihat penampilan menyedihkanmu ini dimanapun. Min Queen terus menghiburnya hingga membuatnya tersenyum. Lalu dia bertanya, apakah kamu punya hubungan dengan keluarga itu? Melihat Na Yin tidak mau menjawab. Dia cukup memberitahu bahwa putri keluarga itu adalah cucu ketua yang hilang. Dia juga memberitahunya untuk tidak ikut campur. Na Yin terkejut mendengarnya. Min Queen bilang cucu ketua hilang selama 20 tahun. Setelah mendengarnya, Na Yin tidak tahu harus berkata apa. Dia segera pulang. Pergi ke depan pintu. Melihat pamannya duduk minum anggur. Dia datang dan bertanya tentang pertanyaan di hatinya. Paman tersiksa oleh hati nuraninya. Jadi dia menceritakan semuanya. Juga mendorongnya untuk kembali ke identitas aslinya. Tapi saat ini di hatinya suara itu sangat kacau. Jadi tidak setuju dengan proposal itu. Dia hanya ingin kembali ke kamarnya. Dia mencari informasi di internet. Pikirkan lagi apakah karena dia menolak untuk menerima. Setelah ibunya meninggal, ayahnya menggendongnya kemana-mana. Lalu jatuh sakit. Na Yin membuka buku gambar ayahnya sebelum mati. Di dalam hatinya muncul kemarahan pada kakek. Tapi sikapnya membentuk lapisan yang baik untuk sepupu. Setelah pesta dansa, Fu Giang bertengkar hebat dengan Nyonya Ton. Ngok Nu menunjukkan kemampuan aktingnya lagi. Hari itu saya langsung pergi mencarinya untuk menyelesaikannya. Saya tidak bersalah. Bagaimana dengan Anda? Beberapa kalimat itu sepertinya cukup. Begitu saja dia berteman dengannya. Dia pasti menargetkan Fu Giang. Ingin menjadikannya pangerannya. Nyonya Ton mendapatkan Na Yin. Dia memainkan peran bibi yang lembut. Mencoba memaksanya untuk membantunya. Na Yin sangat takut dengan penampilan itu. Jadi dia bilang tidak punya sesuatu untuk dikatakan. Nyonya Ton tampak tak berdaya dan berkata, jika kamu masih di sini, cepat atau lambat segalanya akan terungkap. Jadi saya mohon, pergilah belajar di luar negeri untuk sementara waktu. Nyonya Ton janji biaya untuk perjalanan ini akan ditanggung olehnya. Tapi jumlahnya tidak bisa dibandingkan dengan identitas asli Na Yin. Na Yin menekan kesedihan di hatinya. Dia bilang akan memikirkannya. Tak terduga di hari berikutnya dia bertemu dengan kakek. Waktu pertemuan yang pertama tidak bahagia. Na Yin menatap pria tua dingin itu. Tidak mau menerima lagi. Dua Marsekal adalah Tan Pong dan Tuong Lem. Mereka merasa tak biasa di ekspresi keluarga Nyonya Ton. Mereka memutuskan untuk membuka penyelidikan bawah tanah. Mereka pergi mengunjungi rumah tetangga. Dan mengetahui di keluarga Nyonya Ton ada gadis lain. Itu adalah keponakan Nyonya Ton. Sekarang dia di rumah. Mereka menganggapnya sebagai pekerja bebas. 1 hari kerja sampai 10 jam. Dan Ngok Nu adalah putri kandung Nyonya Ton. Tan Puong dan Tuong Lem tidak terburu-buru. Mereka bekerja sama untuk menemukan bukti. Lalu akan membeberkan semuanya di depan dunia. Suatu malam Na Yin mengirim seperti biasa. Baru saja berjalan ke dalam rumah besar. Dia bertemu Tan Puong. Dia masih sedikit marah. Tapi Tan Puong tidak menghitung lebih banyak. Na Yin pergi mengikutinya. Nyonya Ton sedang duduk di depan meja makan. Melihat Na Yin tiba-tiba datang. Dia segera menatapnya dengan dingin. Na Yin merasa tidak